Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julma Suhaib. Saya mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Mata kuliah Metode Penelitian, dosen pengampu Dr. Suito SE, MSI, AKC, SRSC, SRA. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etnografi. Penelitian etnografi tujuannya untuk mendeskripsikan tentang kebudayaan dalam suatu entitas tertentu secara mendalam dan holistik. Kedua, sasaran membuat pemaparan yang lebih rinci atau description tentang pandangan, penghayatan, pengalaman warga budaya, image view atau from the native point of view atau local knowledge. Etnografi terbagi menjadi dua sebutan. Yang pertama etnos, yaitu bangsa, grafi yaitu tulisan. Etnografi gambaran tentang bangsa-bangsa di suatu tempat dan di suatu waktu. Etnografi deskripsikan mengenai kebudayaan satu suku bangsa atau konjaniring. Etnografi kegiatan menguraikan dan menjelaskan suatu kebudayaan atau spradeli. Etnografi adalah penjelasan tentang budaya dengan maksud untuk mempelajari dan memahami tentang kehidupan individu. Etnografi berarti belajar dari orang yang menjelaskan secara langsung dari kultur dan subkultur individu tersebut. Memahami dan mengikuti kehidupan sehari-hari dari seseorang dalam periode waktu tertentu, melihat apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, bertanya kepada mereka, serta membuat data melalui field notes. Ciri-ciri penelitian etnografi. Deskripsi etnografi sepenuhnya disusun sesuai dengan pandangan pengalaman warga pribumi atau image view. Yang kedua, memanfaatkan metode wawancara mendalam dan observasi terlibat. Yang ketiga, peneliti tinggal di lapangan untuk belajar tentang budaya yang dikajinya. Yang keempat, analisis datanya bercorak menyeluruh atau holistik, yaitu menghubungkan antara suatu fenomena budaya dengan fenomena budaya lainnya, atau menghubungkan antara suatu konsep dengan konsep lainnya. Yang kelima, menggunakan penjelasan yang detail. Yang keenam, gaya laporan bersifat cerita atau storytelling. Yang ketujuh, menggali tema-tema kultural seperti tema-tema tentang peran dan perilaku masyarakat. Yang kedelapan, menjelaskan kehidupan keseharian orang-orang, everyday life of person, bukan peristiwa khusus yang menjadi pusat perhatian. Prinsip-prinsip etnografi. Yang pertama, mempertimbangkan tentang informan, artinya meneliti harus secara selektif dalam memilih informan yang akan diwawancarai dan diteliti. Peneliti harus melindungi informan dan akibat-akibat yang ditimbulkan bila memilih mereka. Yang kedua, mengerti informan. Mengerti di sini memiliki arti bahwa peneliti harus memperhatikan hak-hak asasi, kepentingan dan sensitivitas. Seseorang peneliti memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka terhadap konsekuensi yang akan muncul. Yang ketiga, menyampaikan tujuan penelitian. Peneliti harus menyampaikan kepada informan sehingga mereka dapat membantu penelitian yang ada. Yang keempat, melindungi privasi informan. Setiap kerahasiaan informan harus dilindungi. Bila mereka tidak mau disebutkan identitas mereka, maka kita pun harus menjaga kerahasiaan mereka. Prinsip anonimitas, dan peneliti juga harus memperhatikan keberatan-keberatan dari pihak informan. Yang kelima, jangan mengeksploitasi informan. Peneliti tidak boleh hanya memanfaatkan informan untuk mencapai tujuan penelitian, tetapi setelah penelitian selesai harus memberikan balas jasa kepadanya karena telah menjadi informan yang membantu selama penelitian berlangsung, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik. Yang keenam, memberikan laporan kepada informan. Setelah penelitian selesai, etnografer harus memperlihatkan atau melaporkan kepada informan. Langkah-langkah penelitian etnografi. Yang pertama, menetapkan seorang informan. Misalnya ketika peneliti tentang budaya kawin siri di Rembang Pasuruan, maka yang harus ditemukan adalah siapa yang menjadi informannya. Yang kedua, melakukan wawancara dengan informan-informan, yaitu wawancara mendalam untuk mengetahui tentang fenomena yang diteliti. Yang ketiga, membuat catatan etnografis melalui catatan harian hasil wawancara,
atau nama informan, tempat, waktu, tanggal, catatan hasil wawancara, dan catatan refleksi. Yang keempat, mengajukan pertanyaan deskriptif, yaitu pertanyaan tentang fenomena budaya yang diteliti. Yang pertama, melakukan analisis wawancara etnografis, yaitu dengan membuat catatan-catatan refleksi dan menghubungkannya dengan catatan-catatan lainnya untuk memperoleh kesamaan, kategori sementara, dan sebagainya. Yang kedua, membuat analisis domain atau diperoleh dari Gentrow observation, yaitu melalui universal semantik, relatiosif, hubungan semantis tersebut terkategori, yaitu jenis, ruang, sebab akibat, rasional, lokasi, tindakan, cara sampai ke tujuan, fungsi urutan, dan atribut. Untuk dibuatlah lembaran analisis yang domain. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan struktural, yaitu pertanyaan yang menyangkut keseluruhan dari analisis domain, misalnya apa saja jenis keseluruhan perkawinan di desa ini. Kelebihan etnografi yaitu etnografi menyediakan kesempatan yang lebih dalam, mengumpulkan data-data yang komplit dan relevan dalam menjawab permasalahan. Karena penelitian etnografi ini mengadakan penelitian secara mendalam dan bersifat partisipan. Kelemahan etnografi yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, etnografi hanya dapat meneliti sedikit atau bahkan hanya satu kasus, dan hasil dari penelitian etnografi tidak dapat digeneralisasi dengan konteks sosial yang lain. Yang kedua, peneliti sebagai instrumen primer dalam mengumpulkan data.